أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karimi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu faakhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, perkenankanlah khatib dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan wasiat, khususnya bagi diri khatib sendiri dan tentunya buat semua kita yang hadir dalam kesempatan ini. Yang menjadi tugas khatib adalah menyampaikan wasiat, khususnya wasiat iman dan wasiat takwa. Mari kita syukuri dan kita pertahankan iman yang sudah Allah anugerahkan kepada kita ini, agar dia tetap bersemayam di dalam diri kita, yang tidak Allah berikan kepada seluruh umat manusia, tapi hanya sebagiannya saja. Dan alhamdulillah kita termasuk yang Allah berikan kesempatan untuk bisa beriman kepadanya. Maka kita pertahankan iman ini sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Semoga Allah matikan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, satu perbedaan yang sangat mendasar antara syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang Allah turunkan kepada umat terdahulu adalah dengan dipercepatnya hukuman atau siksaan atas dosa dan kekafiran. Kisah-kisah di dalam Al-Quran banyak sekali yang menceritakan bagaimana Allah menghancurkan suatu negeri. Dan dihancurkannya itu memang semata-mata karena mereka ingkar, mereka kafir, mereka tidak mau beriman. Kita bisa lihat misalnya kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang diselamatkan itu hanya sebatas yang ada di dalam bahtera. Sisanya dianggap tidak berguna dan ditenggelamkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Firaun pun mati ditenggelamkan. 1,2 juta bala tentara Firaun di tengah Laut Merah yang sedang dibelah itu kemudian tiba-tiba saja ditenggelamkan oleh Allah.
Dan kita menemukan banyak kisah-kisah bagaimana Allah menghancurkan suatu negeri. Dan itu memang jadi pelajaran buat kita. Hanya saja yang menjadi catatan penting yang harus kita ketahui bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk nabi yang paling unik dan tidak sama syariatnya dengan nabi-nabi terdahulu. Salah satunya adalah permohonan nabi kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai umatnya ini sebagai umat yang terakhir itu dibinasakan atas dosa dan kekafiran. Dan ini adalah keunikan. Ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj menerima perintah salat 5 waktu, ternyata beliau juga menerima 3 ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah yang saya yakin kita semua pasti sering membacanya, bahkan mungkin menghafalnya. Rasulullah di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir itu memang meminta kepada Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan kami ini dihitung, disiksa, diancam gara-gara kami ini lupa atau kami ini bersalah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan engkau berikan beban yang berat sebagaimana engkau berikan beban itu kepada umat-umat sebelum kami. Wala tuhammilna Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Tuhan kami, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan bebankan pada kami apa-apa yang kami tidak mampu untuk mengangkatnya. Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, dan berilah kerahimanmu pada kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gara-gara doa inilah kemudian sunnatullah yang sudah berlangsung sejak zaman Nabi Adam itu kemudian diubah oleh Allah. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Allah sudah tidak lagi membinasakan suatu kaum karena kekafiran mereka. Dan perubahan itu bisa kita saksikan tatkala Rasulullah SAW berhijrah ke negeri Taif, daerah yang pegunungannya subur, banyak tanaman penghasil anggur. Tetapi Rasulullah memang diperlakukan dengan sangat menyakitkan. Beliau dikejar-kejar, hampir dibunuh. Saat itulah kemudian malaikat penjaga gunung di Taif itu datang kepada Nabi. Setelah mendengar isak tangis Nabi yang menghibah di hadapan Allah karena kerasnya perlawanan orang-orang Taif itu. Dan para malaikat sudah terbiasa melakukan penghancuran atas suatu negeri, karena memang itu biasa dilakukan. Setiap negeri kalau ada yang mengingkari nabinya, bahkan membunuh nabinya, maka malaikat turun tangan untuk menghancurkan negeri itu. Tapi kali ini malaikatnya kecelek. Ternyata Rasulullah tidak rela untuk membiarkan para malaikat menghancurkan masyarakat Taif itu. Beliau malah mengatakan, saya berharap suatu hari nanti mereka mendapatkan hidayah dan masuk Islam, atau kalaupun tidak, anak cucu keturunan mereka itulah. Dan harapan Rasulullah SAW itu ternyata dikabulkan oleh Allah. 10 tahun kemudian, orang-orang Taif yang tadinya melempari Nabi, bahkan hendak membunuhnya, mereka berbondong-bondong antri masuk kota Madinah untuk menyatakan diri syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Peristiwa itu direkam di dalam Al-Quran. Ketika kita membaca, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Peristiwa orang antri berbondong-bondong mau masuk Islam. Seandainya dahulu Rasulullah mengatakan pada malaikat, ya sudah, hancurkan saja. Kalian toh sudah terbiasa menghancurkan suatu negeri yang ingkar, yang kafir, yang membangkang kepada para nabinya. Maka tidak ada peristiwa idza jaa nasrullahi wal fath. Disitulah perbedaan yang paling kentara
risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah umat terdahulu dan para nabi sebelumnya. Yaitu Allah sudah tidak lagi menghukum masyarakat yang ingkar, yang kafir, yang membangkang dengan hukuman di dunia. Maka kalau hari ini kita melihat ada bencana, entah itu kemarau, entah itu gempa bumi, entah itu banjir, entah itu tsunami, dan berbagai macam jenis bencana-bencana, tidak ada hubungannya dengan keingkaran. Ingat, tidak ada lagi hubungannya dengan keingkaran. Dan kalau kita buktikan secara terbalik, banyak negeri-negeri Islam, masyarakatnya muslim, masyarakatnya beriman, setidak-tidaknya terdengar kumandang azan sehari 5 kali. Tapi negeri itu juga, kalaupun Allah mau memberikan musibah, ya terjadilah. Kita belum lama menyaksikan bagaimana Cianjur, daerah yang muslim. Ya kalaupun ada kemaksiatan, tempat lain pun juga pasti ada. Tapi secara umum itu daerah yang boleh dibilang sangat religius. Banyak pesantren, masjid, pengajian, majelis taklim. Tapi kalau terjadi gempa, ya gempa saja. Sekarang ini Suriah dan Turki mengalami hal yang sama. Itu dua negeri Islam. Suriah itu pernah menjadi ibu kota dari umat Islam di zaman Bani Umayyah. Dan Turki pernah menjadi ibu kota umat Islam juga di zaman Bani Utsmaniyah. Tapi di negeri yang pernah menjadi pusat peradaban Islam pun, kalau Allah mau hancurkan, ya itu urusan Allah saja. Tidak ada hubungannya dengan masyarakatnya yang misalnya sekuler atau masyarakatnya kafir misalnya. Karena yang lebih sekuler dan lebih kafir banyak di dunia ini. Dari 8 miliar umat manusia, yang muslim kan hanya sedikit. Tidak ada separuhnya. Kalaupun Allah misalnya ingin menghancurkan seperti zaman umat-umat Nabi terdahulu, ada banyak negeri yang orangnya kafir semua. Ada kota-kota yang pusat perjudian dunia katakanlah. Kenapa enggak yang itu aja yang dihancurkan? Jawabannya bahwa sunnatullahnya sudah berubah. Di masa lalu, kalau ada satu negeri melawan, membangkang, maksiat, kufur, maka Allah langsung balaskan saat itu juga, dihancurkan. Tapi sejak zaman Nabi Muhammad ke sini, hal itu sudah tidak berlaku lagi. Lalu apa hikmah di balik itu semua? Ya tentu saja doa Nabi Muhammad itu adalah meminta agar kita diberikan kesempatan untuk bertaubat, untuk minta ampun, untuk mendapatkan keringanan-keringanan yang begitu banyak dari Allah. Kalaupun kita lihat ada satu negeri katakanlah dihantam kekurangan atau musibah atau hal-hal yang sekiranya tidak menyenangkan, maka kitalah yang bersyukur bahwa di negeri kita tidak terjadi, di tempat kita tidak terjadi. Ayo mari kita lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang nomor 1. Dan yang kedua, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pesan di balik dari musibah yang banyak itu. Kalau di masa lalu, musibah itu memang tidak bisa dilawan dengan teknologi. Tapi kita sekarang hidup di zaman modern, di mana kemungkinan terjadinya musibah itu memang sudah tidak bisa dihindari. Apalagi kita hidup di negeri yang dikatakan sebagai the ring of fire. Negeri yang pasti banyak gunung meletusnya, gempanya, pergesekan antar lempeng bumi dan seterusnya. Nah, itu semua menjadi kewajiban bagi kita untuk bisa kita antisipasi. Karena zamannya sudah sampai di mana kita bisa memprediksi dengan angka, statistik dan sebagainya, bagaimana kita membangun bangunan yang kuat, yang walaupun tidak bilang anti gempa, tapi setidaknya bisa meminimalisir kalau hal-hal semacam itu terjadi. Dan ini menjadi kewajiban buat kita untuk berpikir ke depan, bahwa kita harus mengurangi sebanyak mungkin resiko-resiko yang akan terjadi, baik itu karena sebab alami, apalagi oleh sebab tangan-tangan jahil manusia. Maka menjaga dan melestarikan lingkungan kita dari banjir, dari kemacetan, dari polusi, dari berbagai macam hal yang memberikan madarat kepada kita, itu adalah bagian dari risalah kemanusiaan kita. Itu harus dijaga.
Karena Allah melarang kita, menceburkan diri kita ini ke dalam jurang kebinasaan. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kau ceburkan dirimu dalam jurang kebinasaan. Hal-hal yang bisa diantisipasi, wajib bagi kita untuk mengantisipasinya. Entah itu wabah penyakit, entah itu banjir, kebakaran, dan sebagainya. Semua itu ada ilmunya. Dan ada pengalaman-pengalaman yang bisa dipelajari. Yang walaupun tidak bisa ditolak secara keseluruhan, tetapi bisa diminimalisir resiko-resikonya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, hadirin jamaah sekalian, namanya ajal manusia memang sudah Allah tentukan. Apabila sudah datang waktunya, maka tidak bisa ditunda lagi. Maka kita diwajibkan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang memang sudah dipanggil oleh Allah, dan kita berhusnuzon mereka yang telah dipanggil Allah dalam musibah itu adalah orang-orang yang matinya dalam keadaan mati syahid yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi itu lebih baik buat mereka, kita tidak tahu. Tapi semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditempatkan pada posisi yang paling layak, yang paling mulia di sisinya. Dan keluarga-keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketabahan dan kesabaran, dan atas ketabahan kesabaran itu diangkat pula derajatnya dan diperbanyak juga pahalanya. Azzamallahu ajrahum ajma'in. Semoga Allah menaikkan ganjaran pahala pada mereka yang bersabar atas musibah tersebut. Dan kalaulah kita punya sedikit tambahan harta, kalaulah kita bisa berbagi, tentu akan lebih baik lagi. Karena menolong sesama saudara kita itu adalah bagian dari perintah dalam agama kita. Semoga kita termasuk orang yang bisa menambah pahala dan kebaikan dengan segala yang kita miliki, termasuk pemikiran kita, tenaga kita, harta kita, dan perhatian kita. Bahkan termasuk juga doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin, mari kita tutup khutbah kita yang kedua ini dengan melengkapi rukunnya yang kelima, yaitu kita bermohon ampun dan berdoa kepada Allah. Kita awali dengan kita bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil sahabati ajma'in, an Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa atba'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa ya qadiyal hajat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wa la yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.